Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Mungkin cerita ini agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Ini cuma cerita kisah nyata pengalaman pribadi saya. Sewaktu tahun 1996. Video cuman ilustrasi. Nah, ini ada Mang Wahyu lagi bersih-bersihin perabotan. Nengok ke Mang Wahyu. Yuk loba ya orang Bandung nonton. Oh, ya. Nah, ini dalamnya sudah dicat, sudah pasang keramik, sudah pasang jendela. Mungkin suaranya rada-rada handaruan, menggema. Nah, itu toiletnya, ini rencana dapur. Sekali lagi, video ini cuma sebatas ilustrasi, bukan kejadian nyatanya yang sewaktu tahun 1996. Ini tampak keluar. Nah, itu ketemu lagi Mang Wahyu. Lagi nyapu, lagi beres-beres. Mungkin video ini agak panjang dikit. Soalnya pengalaman, takut nanti kesalahan ucapan, kesalahan tutur cerita, berarti nanti timbulnya fitnah alias bohong. Sewaktu itu saya masih bekerja di perusahaan alias PT-nya almarhum Bapak. Waktu itu Bapak masih megang PT punya sendiri. Dulu nama PT-nya PT Pandawa 5 di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Waktu itu saya menjabat sebagai pelaksana lapangan, berikut desain gambar, ada arsitek abal-abal. Saat di ruangan kantornya Bapak saya, ada seorang, bisa dikatakan kepala mandor lah, koordinator mandor. Jadi sudah sistem gaji bulanan sama PT. Jika di lapangan beliau dapat uang makan harian yang dibayarkan setiap hari Sabtu, bareng sama pembagian gaji para mandor yang akan diberikan kepada para tukang yang ada di proyek. Kebetulan hari itu hari Sabtu, sekitar jam 12 lewat lah, bada duhur. Kepala mandor datang menghadap Bapak saya ada di samping, sedang menggambar proyek satu rumah kecil lah, ukuran 6x9, 6 meter kali 9 meter. Mandor pun mengeluh. Begini kata mandor ke Bapak saya, ya, bos, saya kan sudah kerja di sini hampir 12 tahun loh bos. Kok gaji saya segini-segini aja, paling naik cuman sedikit. Saya mau mengundurkan diri aja bos, mau keluar dari PT ini. Saya mau kerja di tempat lain aja. Siapa tahu di tempat lain gajinya lebih besar. Saya yakin dan saya selalu mempercayai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh almarhum Bapak saya. Bapak saya pasti gak akan sembarangan mengeluarkan keputusan, mengeluarkan kebijakan
kepada anak buahnya. Bapak saya jawab gini, sabar dulu lah. Kalau bisa, walaupun ingin mengundurkan diri, saya mohon bantu saya bangun rumah satu aja ini. Rumahnya kecil, 9 kali 6, 9 meter kali 6 meter. Nah setelah itu terserah, mau keluar silakan, mau dilanjut silakan. Oke, siap, saya akan bangun rumah itu sampai selesai, sampai serah terima kunci. Oke, lanjut. Waktu berjalan sekian minggu, sekian bulan, pas 3 bulan sudah selesai semua. Apa yang terjadi? Dalam proses 3 bulan tersebut, dalam pengerjaan bangunan, karena si kepala mandor ini sudah diambang frustasi, sudah tidak ada semangat untuk kerja lagi, beliau pun kerja asal-asalan. Yang penting asal jadi, yang penting bentuk rumah tersebut terwujud. Pasang keramik asal, terus adonan dari adukan semen pasir asal, malah banyak pengurangan-pengurangan dari semennya, besinya pun dikurangi. Mungkin pikirnya beliau, mumpung dikasih kesempatan, saya ngambil dulu dah di sini, hitung-hitung uang pesangon. Mungkin juga ya, mungkin pikiran beliau seperti itu. Saya nggak mau berburuk sangka kepada beliau. Padahal bapak saya nyuruh dari gudang pakai besi-besi yang bagus. Semen pun pakai semen yang ternama, bukan semen untuk diproyek. Pakai pasir yang bagus. Ternyata sampai di lapangan, pasir dituker, semen dituker, besi pun dituker. Dituker kualitasnya, dituker ukurannya, sampai takaran semen pun dikurangi. Setiap bapak saya kontrol, kalau bahasa sekarang sidak ya, bapak saya cuma tersenyum. Cuman bapak saya kan nanya, kok begini ah kerjanya ya? Ya mungkin udah frustasi pak, sudah nggak ada semangat lagi. Oh, cuman bapak saya di lapangan marah enggak, protes enggak, komentar enggak, cuman senyum. Oh segini. Sampai pemasangan keramik dikontrol sama bapak saya, plafon pun dikontrol, semua dikontrol. Bapak saya cuma tersenyum lah. Lihat kusen kok seperti ini, padahal kan dianggarkan kusen seharga sekian, kayunya itu, pintu, anggaran daun pintu sekian, anggaran daun jendela sekian, anggaran kusen jendela sekian, kok kenapa pakai kayu ini? Tapi bapak saya diam, tidak protes, tidak komentar, cuma tersenyum. Dan saat waktunya serah terima kunci, kepala mandor sudah senyum-senyum. Mungkin berpikirnya begini, saya bebas. Tanggung jawab saya kepada PT Pandawa 5 sudah lunas. Kerjaan terakhir sudah beres. Tinggal serah terima kunci. Saya dipanggil oleh bapak saya. Kantor.
untuk jadi saksi. Oh iya, siap. Karena ada serah terima kunci sama kepala mandor. Datanglah kepala mandor. Duduk berhadapan-hadapan di meja kantor dengan bapak saya. Saya di sampingnya. Saya diam karena saya sebagai saksi, saya cuma menyaksikan antara beliau dengan bapak saya. Kata kepala mandor, "Bos, rumah sudah beres, sudah selesai semua, gaji anak-anak pun sudah dilunasin, berikut bonus-bonusnya. Mungkin besok anak-anak juga mau pulang ke kampung. Makanya saya buru-buru saya serahkan kunci ini. Anggap aja ini serah terima yang sah." "Oke," kata bapak saya. Ini kata bapak saya ini berpikir sudah 10 tahun yang lalu tentang diri kamu kepada kepala mandor. Setiap istri kamu telepon ke saya, katanya tidak pernah ada uang lebih untuk ditabung. Saya nekat, kata bapak saya tuh, berkunjung ke rumah kamu tanpa sepengetahuan kamu. Saya bertemu dengan istri kamu, saya bertemu dengan anak kamu. Ternyata rumah kamu kok seperti itu. Hitungan saya dengan gaji seperti ini dari 10 tahun yang lalu itu sudah bisa bangun rumah. Minimal-minimal beli motor lah. Minimal-minimal sudah beli kebun. Kok nggak ada? Uang kamu kemana? Maaf bos, kalau masalah keuangan itu masalah intern. Saya mohon maaf, bos mah jangan tahu lah. Oke. Dari situlah saya berjanji kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, "Nak, Bu, tenang. Akan saya usahakan, akan saya pikirkan rumah untuk kalian. Anggap aja rumah itu tanda terima kasih dari saya yang mewakili PT Pandawa 5 atas semua jasa-jasa dari suaminya ibu dan bapaknya anak-anak." Disitulah anak kamu nangis, istri kamu nangis. Ternyata bos bapaknya, bos suaminya tidak sejahat yang diceritakan oleh suaminya. Nah, ini sekarang waktunya. Sebenarnya rumah yang terakhir kamu bangun itu rumah untuk kamu, untuk istri kamu, untuk anak kamu. Bukan untuk klien, bukan untuk pemesan, tapi justru untuk kamu sendiri. Itulah tanda terima kasih saya yang mewakili PT Pandawa 5 kepada kamu. Makanya setiap saya kontrol di proyek bangunannya kok seperti ini, saya tidak protes, saya tidak komentar, saya hanya tersenyum. Kenapa kok rumah untuk bangun sendiri aja hancur-hancuran? Kenapa nggak dibagus-bagusin? Itu loh, yang kamu bangun itu rumah untuk tempat tinggal istri kamu, anak kamu, dan kamu sendiri. Kamu kebayang nggak berapa juta tuh tanah untuk bangun rumah itu? Kawasan Bogor loh, kawasan Megamendung loh, harganya berapa per meter? Saya anggarkan rumah tersebut dengan budget di luar tanah nih. Saat itu kan harga budget rumahnya 150 juta
Wah, itu tahun 1996. Kebayang kalau sekarang berapa. Saya budget dari kantor 160 juta. Itu di luar tanah. Karena tanah sudah dibeli oleh kantor dari dulu. Itu khusus untuk kamu. Kenapa kamu seperti itu? Ini loh kesempatan kamu. Kesempatan terakhir kamu kerja di sini. Saya kasih kesempatan untuk bangun rumah sendiri. Kamu bangun rumah tanpa modal. Setiap Sabtu kamu gak mikirin bayaran untuk para tukang. Semua saya tanggung. Dari bayaran tukang, justru kamu sendiri digaji, dibayar. Rumah kamu sendiri, malah saya yang bayar. Akhirnya, kepala mandor tersebut menangis. Menyesali kenapa saya berburuk sangka kepada bos. Pantesan si aku bangun gambar bangunan rumah ini bagus banget. Ternyata itu pesanan bos. Pesanan bapaknya. Dalam tangisnya itulah anaknya datang, istrinya pun datang, langsung dirangkul oleh bapak saya. Ini loh rumah yang saya janjikan untuk kalian. Saya tidak akan ingkar janji. Saya paham. Saya pun merhatiin semua karyawan-karyawan yang ada di kantor ini udah saya anggap anak saya sendiri. Gak bakalan saya menyengsarakan anak-anak saya sendiri. Sekarang terserah suami kamu. Apakah ingin lanjut kerja di sini? Apa benar-benar ingin keluar? Silakan. Yang penting di antara kita tidak ada benci, tidak ada dendam. Apa yang dikatakan oleh kepala mandor tersebut. Bos, terserah bos. Saya udah pasrah. Seandainya saya dipecat pun, saya siap. Semua saya serahkan kepada kebijaksanaan bos. Kata kepala mandor, saya yakin bos selama bertindak, selama mengambil keputusan, selalu dengan bijak dan bijaksana. Terserah bos. Yaudah, kalau kamu benar-benar sudah menyesal, benar-benar kamu sudah mengakui kesalahan-kesalahan kamu, kekurangan-kekurangan kamu, ayo kita sama-sama, kita bareng-bareng memajukan PT Pandawa 5 ini lagi. Bos, makasih bos. Seandainya saya tidak dinaikkan gaji juga, saya udah pasrah. Semua sudah saya pasrahkan kepada bos. Mau dibayar berapa, mau digaji berapa, udah terserah bos. Karena saya akui saya ini salah. Di babak-babak terakhir saya salahnya sangat fatal sekali bos. Oke. Gimana ibu, gimana anak? Bapak kamu masih mau kerja di sini? Kamu mau pindah ke sini, ke rumah baru, atau mau di kampung?
di rumah baru aja. Ya udah, ini kunci saya serahkan, silakan tempati rumah, tapi jangan lupa untuk pulang kampung. Makasih ya bos. Akhirnya mereka semua nangis. Apa hikmah yang diambil dari sini? Seandainya kita sudah mengakui kesalahan, keburukan kita kepada Gusti Allah, kita sudah pasrah kepada Gusti Allah, pasti Gusti Allah pun akan menerima kita, memaafkan kita, bahkan akan mengayomi kita, memberkahi kita. Inilah kisah nyata dari pengalaman pribadi saya di tahun 1996. Sekarang sudah 2023. Berapa tahun ya? Oke, saya akhiri cerita video ini. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan, Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.